Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai struktur fisik dan batin dari puisi yang bertema sosial. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu puisi yang bertema sosial? Oke, kita belajar sama-sama ya. Menurut Jason, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Sedangkan tema merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi, puisi bertema sosial merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan perasaan dan dengan tema pokok gagasan seperti isu sosial. Lanjut ke struktur fisik dari puisi yang bertema sosial. Waluyo berpendapat bahwa struktur fisik puisi adalah medium pengucapan atau maksud yang hendak disampaikan oleh penyair melalui bahasa. Adapun unsur-unsur yang termasuk ke dalam struktur fisik puisi, yang pertama ialah diksi, yang kedua ada pengimajian, yang ketiga ada tata konkret, yang keempat ada majas, yaitu meliputi lambang dan kiasan, yang kelima ada versifikasi, yaitu meliputi rima, ritma, dan metrum, kemudian yang terakhir yaitu ada tipografi atau tata wajah. Yang pertama, diksi. Diksi atau pilihan kata mempunyai peranan penting dan utama untuk mencapai keefektifan dalam penulisan suatu karya sastra, khususnya puisi. Yang kedua, ada pengimajian. Pengimajian ini berguna untuk memberi gambaran yang jelas dan menimbulkan suasana khusus, serta membuat hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan untuk memberikan kesan mental atau bayangan visual penyair menggunakan gambaran-gambaran angan. Yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair untuk menggambarkan suatu lukisan, keadaan, atau suasana batin dengan maksud untuk membangkitkan imajinasi para pembaca. Yang keempat ada bahasa figuratif atau majas. Dengan menggunakan bahasa figuratif, menyebabkan puisi menjadi prismatis yang artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Kemudian, versifikasi. Versifikasi merupakan persajakan yang mempengaruhi rendahnya suatu puisi. Keindahannya dapat terlihat dari pengulangan kata atau bunyi yang digunakan. Puisi akan terdengar merdu ketika menemukan bunyi yang sama ketika dibacakan. Yang terakhir yaitu tipografi. Tipografi merupakan tatanan larik, bait, kalimat, frasa, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi rasa dan suasana. Selain itu, tipografi merupakan pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Selanjutnya ada struktur batin. Struktur batin merupakan struktur yang mengungkapkan hal yang hendak dikemukakan oleh penyair dengan perasaan dan suasana jiwanya. Struktur batin yang pertama yaitu ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau subject matter yang dikemukakan oleh penyair. Struktur batin yang kedua yaitu ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dari sebuah karya. Amanat dapat disampaikan dengan tersirat maupun tersurat. Struktur batin yang ketiga yaitu perasaan. Perasaan adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya.
Setiap penyair mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan, sehingga hasil puisi yang diciptakannya pun berbeda pula. Struktur batin yang terakhir yaitu ada nada dan suasana. Nada merupakan sikap penyair, sedangkan suasana merupakan kondisi psikis pembaca setelah mendengarkan puisi yang dibacakan. Jadi, nada dan suasana sangat mempengaruhi puisi untuk memberikan kesan yang mendalam kepada pembaca. Berikut ini contoh puisi yang bertema sosial. Puisi ini berjudul Rintihan Pengais Jalan, karya Lela Puspita. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saatnya istirahat. It's time to have break.